Timnas Indonesia tergabung di grup D pada ajang Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Dalam drawing Piala Asia 2023 yang dihelat di Qatar Opera House, Doha, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023, skuad Garuda masuk di grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Hasil drawing Piala Asia 2023 ini tentu menarik karena akan mempertemukan tim sesama asal Asia Tenggara yakni Indonesia dan Vietnam. Selain itu ada pula Jepang dan Irak yang bakal menjadi unggulan utama di grup D. Untuk grup lain, tuan rumah Qatar yang masuk grup A bakal bersaing dengan China, Tajikistan dan Lebanon. Lalu di grup B diisi persaingan Australia, Uzbekistan, Suriah dan India, sedangkan di grup C menyajikan pertarungan antara Iran, UEA, Hong Kong dan Palestina. Kemudian di grup E dihuni Korea Selatan, Malaysia, Yordania dan Bahrain serta grup F diisi Arab Saudi, Thailand, Kirgistan, serta Oman. Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. 24 tim akan bersaing di 6 grup untuk memperebutkan satu trofi supremasi sepak bola tertinggi di Asia. Nantinya, 2 posisi teratas dari tiap grup dan 4 peringkat ketiga terbaik akan berhak lolos ke babak nokaut Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan bertarung mati-matian di laga pertama Piala Asia 2023 melawan Iran. Bahkan dia akan mempertaruhkan kemampuannya dengan maksimal. Di fase grup, Indonesia akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Saya berencana mempertaruhkan segalanya pada pertandingan pertama, melawan Irak, kata Sintayong. Menurutnya, jika Timnas Indonesia bisa menang dari awal, maka bisa lolos ke babak 16 besar. Jika kami memenangi pertandingan pertama, saya pikir kami dapat memiliki peluang untuk maju ke babak 16 besar, jelasnya. Saya akan menyiapkan peta jalan dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, pungkasnya. Tim nasional Indonesia menghuni grup D Piala Asia 2023, berdasarkan hasil undian yang dilakukan di Qatar Opera House, Doha, Qatar, Kamis malam. Di grup D, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh yakni Jepang, Irak, dan tim Asia Tenggara lainnya, Vietnam. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia berpartisipasi di putaran final Piala Asia setelah absen selama 16 tahun. Terakhir kali tim Garuda ambil bagian di Piala Asia adalah pada 2007, saat itu berstatus sebagai tuan rumah bersama. Dari jadwal yang dirilis panitia penyelenggara, Indonesia akan memulai kiprahnya di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Irak pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Selanjutnya Indonesia akan bertemu musuh bebuyutan Vietnam pada tanggal 21 Januari dan terakhir menantang raksasa Asia Jepang pada tanggal 27 Januari. Piala Asia 2023 awalnya diagendakan berlangsung pada 16 sampai tanggal 16 Juli tahun 2023 di China. Namun pada tanggal 14 Mei tahun 2022, AFC memutuskan China tidak lagi menjadi tuan rumah karena pandemi COVID-19. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, AFC menunjuk Qatar untuk menjadi tuan rumah ajang 4 tahunan itu. Pelatih Irak Yesus Casas tak memperhitungkan Indonesia dalam persaingan grup D Piala Asia 2023 di Qatar, 12 Januari-10 Februari tahun 2024. Casas menyebut Jepang sebagai tim favorit lolos dan Irak serta Vietnam akan berjuang mengekor Jepang. Indonesia berada di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia menjadi kontestan dengan ranking terendah di 155 dunia. Jepang memiliki peringkat tertinggi di grup D, yakni posisi 24 dunia. Sedangkan Irak yang menduduki peringkat 70 dunia di posisi kedua grup D,
lalu di bawahnya Vietnam 97 dunia. Dalam pernyataannya di akun Twitter podcast sepak bola Irak @IrakFootballPod, Casas mengatakan semua tim akan sulit dihadapi. Tapi di grup D, Jepang menjadi favorit. Saya pikir ini akan menjadi turnamen besar. Semua tim sulit. Jepang adalah favorit di grup kami. Kami bisa berjuang untuk maju ke babak berikutnya bersama Vietnam. Ini akan menjadi turnamen yang luar biasa, kata Casas. Casas menyebut laga pertama kontra Indonesia di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, tanggal 15 Januari tahun 2024, akan menjadi laga penting. Pertandingan pertama itu penting vs Indonesia. Bukan hanya hasil tapi untuk atmosfer grup. Penting untuk tidak kalah. Target kami adalah lolos ke Piala Dunia berikutnya. Sekarang kami bisa bermimpi tapi sulit karena 6 atau 7 tim adalah favorit. Saya harap berjuang sampai akhir. Soal apakah generasi berikutnya dari pemain U20 Irak bisa menjadi penting setelah lolos ke Piala Dunia U20, Casas mengatakan terbuka untuk para pemain itu ke timnas senior. Saya pikir di masa depan mereka dapat membantu kami. 7 bulan adalah waktu yang lama dalam sepak bola, tetapi beberapa dari mereka mungkin bersama kami di Piala Asia. Saya harap mereka memiliki turnamen yang hebat di Argentina. Sementara pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru merendah. Dia menyebut grup D sebagai grup yang sangat sulit. Kami berada di grup yang sangat sulit, kata Moriyasu dilansir japantimes.co.jp. Tujuan kami adalah memenangkan Piala Asia. Kita tidak boleh lupa untuk menikmati ini saat kita menghadapi tantangan. Jepang memegang rekor 4 gelar Piala Asia terbanyak. Samurai Biru akan memulai kampanyenya untuk memperebutkan gelar kelima pada Januari di grup D. Jepang kalah di final 2019 melawan Qatar saat Moriyasu memimpin. Saya pikir kita harus mewaspadai setiap tim, katanya. Kami harus mampu menunjukkan kekuatan kami, sambil menyangkal kekuatan lawan kami setelah analisis menyeluruh. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara usai timnas Indonesia akan bertemu Vietnam pada babak grup D Piala Asia 2023. Selain Vietnam, timnas Indonesia juga akan menghadapi Jepang dan Irak. Menurut Erick Thohir, grup D ini sangat menarik. Erick Thohir juga menyebutkan bahwa Vietnam merupakan rival timnas Indonesia. Kedua negara itu mempunyai gengsi tinggi apabila bertemu dalam event di Asia Tenggara. Vietnam seperti kita tahu adalah rival kita di Asia Tenggara yang performanya di Asia sangat baik, kata Erick Thohir, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Kendati demikian, menurut Erick Thohir semua lawan di grup D sangat berbahaya untuk timnas Indonesia. Termasuk Jepang dan Irak yang penampilannya sangat baik. Semua lawan yang tangguh tapi tim kami punya kualitas untuk membuat kejutan, ucap Erick Thohir. Bagi timnas Indonesia, ini untuk kelima kalinya Garuda berpartisipasi di Piala Asia. Terakhir kali kami berpartisipasi sejak 2007. Kami baru bisa kembali lagi ke Piala Asia pada 2023 ini. Kesempatan ini mesti kami manfaatkan dengan berjuang hingga peluit berakhir, tutup Erick Thohir.